Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak ustaz semua yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak ustaz semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ustaz semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah agar pertemuan kita pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak ustaz semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang sholat gerhana dan qiyamul lail. Oleh karena itu, anak-anak ustaz perhatikan pada layar berikut ini. Yang pertama ialah sholat gerhana. Di dalam bahasa Arab, gerhana terkadang disebut dengan khusuf atau kusuf. Kedua kata ini memiliki makna yang sama. Khusuf disebut gerhana bulan, kusuf disebut gerhana matahari. Adapun dalil tentang disyariatnya sholat gerhana di sebuah riwayat dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian seseorang atau kelahiran. Jika kalian melihat keduanya, maka berdoalah pada Allah, lalu sholatlah hingga gerhana tersebut hilang. Oleh karenanya, hukum melaksanakan sholat gerhana ialah sunnah muakkad, ialah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun ketentuan-ketentuan dalam sholat gerhana. Yang pertama mengenai waktunya. Sholat gerhana dilaksanakan mulai dari munculnya gerhana sampai gerhana menghilang. Yang kedua, sunnah dilaksanakan di dalam masjid secara berjamaah. Yang ketiga, sholat tanpa azan dan iqamah. Yang keempat, sholat terdiri atas 2 rakaat. Yang kelima, disunahkan membaca surah yang panjang. Yang keenam, disunahkan berkhutbah setelah selesai sholat. Adapun tata cara sholat gerhana, yang pertama berniat dengan niat sholat gerhana. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca ayat atau surah di dalam Quran. Yang keempat, ruku. Yang kelima, i'tidal, bangun dari ruku. Yang keenam, membaca surah Al-Fatihah kembali, ataupun lanjutkan membaca ayat atau surah di dalam Quran. Ruku, i'tidal, bangun dari ruku, lalu sujud pertama, duduk di antara 2 sujud,
Lalu sujud yang kedua, inilah dilaksanakan di rakaat pertama dan diulang kembali ke rakaat kedua. Ketika sudah dilaksanakan sujud kedua, lalu tasahud akhir, diakhiri salam, lalu mendengarkan khutbah. Inilah anak-anak Ustadz dari sholat gerhana. Kita lanjutkan kembali, ialah sholat qiyamul lail. Qiyamul lail adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari. Dimulai dari waktu setelah selesai sholat isya sampai sebelum datang waktu subuh. Baik dilaksanakan sebelum tidur maupun setelah tidur. Adapun kategori dari sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat tarawih. Sholat tarawih ini dilaksanakan hanya di bulan Ramadan. Adapun hukum dalil dari qiyamul lail tersendiri ialah terdapat dalam surah Al-Isra ayat 79, ialah apa kata Allah, dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah engkau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat engkau ke tempat yang terpuji. Oleh karenanya, sholat qiyamul lail ini hukumnya ialah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan karena di dalamnya memiliki keutamaan yang sangat besar. Adapun waktu pelaksanaan sholat qiyamul lail terbagi di dalam 3 waktu, ya. Yang pertama dikerjakan pada sepertiga malam pertama, dilaksanakan pada pukul 8 malam sampai 10.30. Lalu di pertengahan malam kedua, sepertiga malam kedua, pada pukul setengah 11 sampai pukul 1.30. Lalu dilaksanakan sepertiga malam ketiga, mulai dari pukul 1.30 sampai pukul 4.30. Lalu manakah dari 3 waktu ini yang lebih afdol, yang lebih utama untuk melaksanakan qiyamul lail? Dalam sabda Nabi dikatakan ialah di sepertiga malam terakhir, di malam jam 1.30 sampai 4.30, dan kita dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu. Adapun jumlah rakaat qiyamul lail, bahwasanya jumlah rakaat qiyamul lail ini tidak dibatasi. Artinya qiyamul lail dilaksanakan dalam hitungan genap, 2, 4, 8, 10, 12 dan seterusnya. Minimal dikerjakan 2 rakaat ditambah 1 witir. Akan tetapi sebaiknya qiyamul lail dikerjakan sebanyak 11 rakaat, 8 rakaat sholat tahajud, dan 3 rakaat sholat witir. Adapun tata cara sholat tahajud sama sholat seperti sholat fardu biasa, hanya saja berbeda di niat. Boleh dilakukan secara 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya setiap 2 rakaat kita salam. Boleh dilakukan 4 rakaat, 4 rakaat. Setiap 4 rakaat 1 salam. Selesai kita melaksanakan sholat tahajud, alangkah lebih baiknya ditutup dengan 3 rakaat witir. Boleh juga hanya 1 rakaat witir. Artinya sholat witir ini ialah sholat dilakukan bilangan ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Itulah anak Ustadz pembahasan kita pada kali ini yang membahas tentang sholat gerhana dan sholat qiyamul lail. Oleh karena itu ada tugas kepada anak Ustadz semuanya. Yang pertama, tuliskan niat sholat gerhana dan niat sholat tahajud.
Yang kedua, tuliskan tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Yang ketiga, tuliskan ketentuan sholat gerhana. Yang keempat, tuliskan keutamaan sholat gerhana tahajud. Oleh sebab itu, Ustadz harap tugas ini agar dapat dikumpul kepada wali kelasnya masing-masing dalam waktu yang cepat ataupun bisa dikumpul 1 hari setelah pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua anak-anak Ustadz. Oleh karena itu mari anak-anak Ustadz kita semarakkan sholat qiyamul lail kita, sholat tahajud kita, karena banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya. Oleh karena itu mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.